Dakwah sunnah alhamdulillah dari sisi yang lain bahwasanya satu-satunya dakwah yang serius terhadap tauhid, yang memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dengan detail cuma dakwah salafiyah. Cuma dakwah salafiyah. Dakwah-dakwah yang lain enggak. Kadang-kadang tapi bukan merupakan ciri khusus. Adapun simah atau ciri khusus dakwah Ahlussunnah wal Jamaah untuk masalah tauhid mereka tegas. Semua kesyirikan, semua penyimpangan kita ingatkan, ya. Mau khurafat-khurafat kita ingatkan. Sebagian dai tidak. Kalau sudah berteman dengan dai yang lain, dai tersebut punya khurafat, punya kesalahan, dia tidak akan singgung demi persatuan. Kalau kita tidak, justru kita ingin dibangun di atas persatuan yang benar. Kalau ada kesalahan kita tegur. Namanya sahabat. Kalau sahabat punya salah kita harus apa? Harus tegur. Dan ini cuma ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan demikian cuma dakwah salafiyah. Tegas dalam tauhid dan detail dalam tauhid. Detail dalam tauhid. Tegas terhadap kesyirikan dan detail dalam memperingatkan umat daripada kesyirikan. Tapi ciri satunya masih belum nampak. Bahwasanya dakwah Nabi SAW dahulu dikenal dengan dakwah yang menyuruh kepada makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Jadi yang sisi yang masih kurang, yang harusnya kita sebagai para dai, ya dua-duanya kita perhatikan. Masalah akidah kita perhatikan, masalah akhlak juga kita perhatikan, sehingga menjadi ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena keterkaitan antara akidah dengan akhlak keterkaitannya sangat erat. Karenanya para ulama dahulu menulis dalam buku akidah mereka masukkan juga permasalahan akhlak. Contoh seperti yang ditulis oleh Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Beliau sebutkan ini masalah akidah, tapi di tengah-tengah pembahasan masalah akidah beliau sebut tentang masalah akhlak. Dan ini juga dilakukan oleh Al-Muzani dalam Syarhus Sunnah. Risalah yang ringkas dan beliau juga menyebut tentang akhlak padahal itu masalah buku tentang akidah. Di antara juga Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immatil Hadis, beliau juga sebut tentang masalah akhlak. Di antaranya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, di bagian akhir Ibnu Taimiyah rahimahullah taala setelah menyebut tentang masalah akidah Ahlussunnah yang benar, kemudian beliau sebutkan tentang masalah akhlak. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya akhlak berkaitan dengan akidah. Demikian juga Asy-Syarah wal Ibanah di Ibnu Battah juga beliau menyebut tentang masalah akhlak. Ini menunjukkan perhatian para ulama Ahlussunnah. Tatkala mereka membahas akidah, mereka juga masukkan akhlak dalam bahasan akidah karena akhlak merupakan praktek daripada akidah. Selain itu, para ulama juga menulis buku khusus tentang adab, tentang akhlak dan adab. Ya. Seperti kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, ya. Masalah adab, ya. Masalah akhlak, ya. Mereka Imam Bukhari tulis khusus Al-Adabul Mufrad. Contohnya kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami'. Kemudian Badruddin Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kemudian Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga menulis tentang adab dan disyarah khusus oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Muqaddimatul Majmu'. Sebelum belajar fikih, belajar dulu apa? Adab, ya. Contoh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Dia beda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menjadikan adab di muqaddimah kitab fikih, adapun Ibnu Hajar menjadikan Kitabul Jami' di akhir dari kitab Bulughul Maram. Yang itu pembahasan tentang adab, akhlak yang baik, peringatan akhlak yang buruk, tentang adab, tentang zuhud dan wara, tentang zikir dan doa di akhir dari kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan jika Anda sudah memiliki ilmu yang luas, pakar dalam ilmu fikih, maka jangan tinggalkan adab. Maka jangan tinggalkan adab, maka beliau menjadikan adab pembahasan yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram, ya. Jadi adab jangan dipelajari di awal aja, di akhir juga harus diingatkan bahwasanya adab itu penting. Contohnya juga Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Jadi para ulama juga menulis buku-buku tentang adab, seperti buku adab yang zaman sekarang seperti Syekh Bakar Abu Zaid punya buku Hilyatul Thalibil Ilm, ya, yang perhiasan penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu harus dihiasi. Selain dia punya ilmu, dia punya hafalan, ya, dia punya kecerdasan, harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan buku itu disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dulu saya dengar kasetnya, sekarang mungkin sudah dicetak, ya. Intinya perhatian para ulama tentang adab luar biasa, ya.